Bisa dibilang sebenarnya nggak selalu mudah untuk menyusun tim Pokemon yang sempurna. Ya idealnya buatlah tim yang mencakup Pokemon dengan berbagai tipe untuk melindungi mereka dari banyak lawan, tetapi tidak kehilangan kesempatan untuk melancarkan serangan yang sangat efektif. Dengan banyaknya Pokemon yang termasuk dalam lebih dari satu tipe, kombinasi juga dapat membuat Pokemon rentan terhadap lebih banyak tipe dari yang diharapkan. Untungnya bagi kamu yang ingin tahu tipe Pokemon mana yang memiliki kelemahan paling sedikit, ada beberapa kombinasi yang hanya memiliki satu atau bahkan tidak memiliki kelemahan untuk Pokemon tersebut. Beberapa Pokemon bahkan memiliki kemampuan alami yang mencegah kelemahan tipe mereka terjadi. Dan memiliki salah satu Pokemon ini dapat memberi trainer keuntungan yang luar biasa pastinya. Dengan begitu, mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Forretress. Forretress adalah bentuk evolusi dari Pineco dan paling dikenal karena atribut pertahanannya yang sangat tinggi. Forretress memiliki statistik dasar 140 untuk soal defense dan dapat menimbulkan kerusakan fisik yang lumayan dengan statistik attack 90-nya. Secara umum, Pokemon tipe Steelbug memiliki keunggulan dibandingkan banyak Pokemon lain dalam hal kombinasi tipe, yang membuat mereka kuat untuk dilawan dan menerima lebih sedikit kerusakan juga. Namun, kelemahan Forretress berasal dari Pokemon bertipe Fire. Karena tipenya, mereka menerima sejumlah besar kerusakan dari tipe ini dengan mengenaskan. Hal ini tentu saja dapat melemahkan kemampuan bertahannya secara signifikan. Ya meski begitu, Forretress masih merupakan Pokemon yang kuat dan dapat menunjukkan kekuatan yang cukup baik dalam banyak pertarungan. Jolteon. Eevee adalah Pokemon yang berevolusi menjadi beberapa tipe dalam permainan di seluruh seri. Namun hanya satu yang memiliki salah satu dari sedikit kelemahan tipe, dan merupakan salah satu dari 3 yang pertama kali diperkenalkan di dalam gamenya. Jolteon adalah evolusi tipe elektrik untuk Eevee, dan merupakan Pokemon yang mampu digunakan dan tidak lemah terhadap banyak spesies lainnya pada masa tersebut. Seperti tipe elektrik lainnya, ia lebih banyak kesulitan melawan tipe ground. Jolteon memiliki beberapa statistik dasar yang sangat kuat, dan 110 special attack dan 130 speed adalah keunggulan dari Pokemon ini. Selain itu, jurus-jurus hebat seperti Thunderbolt dan Pulse Switch dapat memberi Jolteon keuntungan besar dalam pertempuran. Pikachu. Pikachu adalah monster pertama yang mungkin terlintas di benak setiap penggemar Pokemon. Pikachu mungkin tidak dikenal sebagai spesies terkuat dalam permainan, kecuali animenya. Tetapi ia termasuk di antara Pokemon tipe elektrik paling ikonik, yang masing-masing hanya memiliki satu kelemahan. Di samping normal, elektrik adalah tipe dengan kelemahan paling sedikit. Jurus ground adalah satu-satunya serangan yang sangat efektif terhadap Pokemon listrik. Dan jurus bertipe listrik tentu saja tidak mempengaruhi Pokemon tipe ground. Namun, jurus tipe elektrik sangat efektif terhadap Pokemon tipe flying dan juga water, menjadikan Pokemon pure tipe elektrik sebagai tambahan yang bagus untuk tim pelatih. Ditto. Diperkenalkan pada generasi pertama Pokemon, Ditto dulu dan juga sekarang tetap unik dibandingkan dengan Pokemon lain dalam permainan. Ia hanya menguasai satu jurus, yaitu Transform. Hal ini memungkinkan Ditto untuk meniru penampilan dan kemampuan lawannya. Dan karena ia bertipe normal, satu-satunya kelemahannya adalah saat melawan Pokemon yang bertipe Fighting. Transform dapat memungkinkan Ditto untuk menggunakan berbagai bentuk Pokemon yang berbeda. Tentu saja ini memberi Ditto keuntungan unik dalam pertempuran. Tauros. Meskipun Tauros lemah terhadap tipe Fighting, mereka mampu mengimbanginya dalam pertarungan dengan banyaknya gerakan atau move dan kemampuan yang dapat mereka pelajari. Dalam game generasi pertama, bisa dibilang Tauros tidak lemah terhadap banyak tipe. Pada saat generasi ke-9 tiba, Tauros dapat mempelajari beberapa jurus berbeda dari beberapa tipe yang berbeda juga. Tauros bisa menjadi Pokemon andalan di generasi pertama karena statistiknya yang mengesankan. Ia adalah Pokemon yang agak sulit dipahami karena peluang pertemuannya yang rendah di Safari Zone. Electivire. Banyak Pokemon bertipe elektrik yang merupakan Pokemon terkuat dalam permainan, dan Electivire ya tentu saja tidak terkecuali. Ia diperkenalkan pada generasi keempat sebagai evolusi terakhir dari Elekid. Dengan 2 tentakel listrik yang kuat di punggungnya, Electivire secara luas dianggap memiliki pengeluaran listrik terbaik dari semua Pokemon di seluruh franchise Pokemon. Ini adalah kekuatan yang berguna untuk dimiliki dalam pertarungan Pokemon.
Meskipun memiliki kelemahan terhadap tipe ground, Electivire memiliki statistik dasar yang sangat tinggi. Bahkan bisa dibilang statistik ini terlihat melindungi total kelemahannya. Poliwrath. Poliwrath tampil bagus di Scarlet and Violet sebagai salah satu Pokemon kesayangan dari salah satu gym leader. Dan ia hanya perlu waspada terhadap tipe ground. Poliwrath memiliki penyebaran stat yang cukup baik. Tetapi tentu saja menggunakan ability Electromorphosisnya dapat membantunya menjadi tank ofensif. Ya, asalkan ia bertahan dalam serangan pertama. Zeraora. Satu-satunya hal yang lebih keren daripada Pokemon dengan satu kelemahan tipe adalah Pokemon mythical dengan satu kelemahan. Zeraora adalah Pokemon mythical yang hanya bertipe elektrik. Zeraora, Pokemon Thunderclap, diperkenalkan pada generasi ke-7 sebagai Pokemon terakhir yang ditambahkan ke dalam permainan. Zeraora juga memiliki kemampuan yang berguna atau ability yang berguna banget, yaitu ability Volt Absorb, yang sesuai dengan namanya, yaitu menyerap semua serangan elektrik dan mengubahnya menjadi HP. Jurus andalan Zeraora adalah Plasma Fist, serangan Pokemon fisikal dengan kekuatan 100 dan akurasi 100% juga. Saat digunakan, semua jurus tipe normal menjadi tipe elektrik selama sisa giliran tersebut, yang bersinergi atau dikombo dengan baik dengan Volt Absorb. Snorlax. Snorlax adalah Pokemon yang dapat menyerang dengan keras pada satu giliran, dan kemudian tidur setelah menerima serangan pada giliran berikutnya. Snorlax adalah salah satu Pokemon terkuat pada generasi pertama, dan menjadi sumber frustasi banyak pelatih ketika mereka mencoba menangkapnya untuk pertama kalinya. Dan mungkin bisa dibilang ini adalah salah satu pertemuan paling berkesan di dalam game Pokemon. Berasa nangkep Pokemon legendary gitu kan? Yang membuat Snorlax lebih mengesankan adalah ia hanya memiliki satu kelemahan. Ia hanya menerima damage tambahan dari Pokemon yang menggunakan jurus tipe Fighting. Snorlax juga memiliki statistik HP dan juga special defense yang sangat tinggi, sehingga sulit dikalahkan bahkan dengan kelemahan tipenya. Oinkologne. Dengan setiap generasi Pokemon baru muncul, lebih banyak Pokemon tipe normal dengan hanya satu kelemahan. Salah satu yang terbaru adalah favorit penggemar yaitu Lechonk, dan evolusinya yaitu Oinkologne. Tidak ada yang luar biasa tentang desain mereka sebenarnya sebagai babi yang sederhana namun menggemaskan. Selain itu juga, versi jantan dan betina Oinkologne memiliki desain warna yang berbeda. Oinkologne memiliki ability yang berbeda-beda tergantung pada jenis kelaminnya. Yang jantan punya lingering aroma dan betina punya aroma veil. Karena bertipe normal, jadi jelas mereka memiliki satu kelemahan tipe saja. Dan itulah beberapa Pokemon dengan kelemahan paling sedikit. Pasti ada yang ketinggalan dan bakalan komen juga. Jadi tentu saja kita lanjut aja di beberapa part nantinya ya, yang pastinya biar adil. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Kita ketemu lagi di next video, aku pamit dulu. Dadah!